Dalam Quran, Sunnah jelas, semuanya jelas. Jelas. Kalau misalkan ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Teksnya aja baca. Oke, teksnya aja baca. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Gokil, Gus. Assalamualaikum teman-teman. Beredar tayangan-tayangan dari golongan orang-orang yang terkenal mengajak kembali ke sunnah. Nah, kalian pasti tahu golongan apa. Dan di sini menariknya teman-teman, golongan NU, ya, termasuk Gus Baha, ini dengan santai menyikapinya, biar tidak terjadi perpecahan teman-teman ya, agar umat Islam ini tidak terpecah belah meskipun orang-orang yang paling mengajak ke sunnah ini terus-terusan mengcounter orang-orang NU ya. Gus Baha dengan santai menyikapinya. Kenapa harus santai? Kalau kita sampai membalas mereka, teman-teman ya, membalas counternya mereka kepada kita dengan cara yang mungkin lebih keras lagi, itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Maka dari itu, Gus Baha ini dengan santainya menanggapi omongan-omongan orang-orang yang paling mengajak kembali ke sunnah. Oke, kita lihat dulu ya. Bagaimana cara-cara mereka untuk mengajak kembali ke sunnah. Kalau tidak sesuai dengan ajakan mereka, dikatakan bid'ah. Bid'ah itu sesat, sedangkan kesesatan berada di neraka. Nah, ini ancamannya neraka, teman-teman ya. Kalau nggak sesuai dengan kanjeng Nabi, ancamannya apa? Neraka. Oke, coba kita simak dulu ya. Dalam Quran, Sunnah jelas, semuanya jelas. Oke, di dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis maksudnya, itu jelas. Kalau misalkan ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Teksnya aja baca. Oke, kalau ada perdebatan, kembalikan saja ke Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh membaca teksnya, teman-teman ya. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Oke, enggak, teman-teman ya. Dia bilang bahwa ketika kembali ke Quran dan Sunnah, tidak akan terjadi apa-apa. Justru sekarang malah terjadi, teman-teman. Terjadi kepada orang-orang di Indonesia, bahwa kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah. Ya, ketika bid'ah berarti sesat. Sesat tempatnya di neraka. Nah, ini justru terjadi apa-apa, teman-teman. Terjadi apa-apa. Seharusnya kalau memang orang-orang yang paling mengajak ke sunnah itu sadar pentingnya untuk menjaga toleransi ya, maka seharusnya nggak perlu mengatakan bid'ah kepada orang yang tidak sesuai dengan perilakunya kanjeng Nabi, kecuali non-muslim ya, kecuali non-muslim. Kalau sesama muslim tidak sesuai atau tidak seperti yang dilakukan kanjeng Nabi persis, jangan dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena kalian seringkali mengatakan bid'ah itu sesat. Sesat tempatnya di neraka. Ya, bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Orang-orang sesama muslim yang nggak pernah cocok dengan kalian, itu akan melawan. Seharusnya jangan mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat ke neraka. Jangan seperti itu. Kalau memang itu masih konteksnya masih di dalam Islam dan itu tidak menyesatkan, nggak usah dikatakan bid'ah ya, nggak usah. Karena apa? Daripada terjadi perpecahan, kalian jangan fokusnya menyerang apa-apa yang dikerjakan oleh golongan-golongan NU. Jangan. Kita justru harus fokus kepada mungkin saat ini ke pemerintahan, pemerintah yang sering korupsi, Pertalite jadi Pertamax, apalagi korupsi triliunan, apalagi banyak korupsi-korupsi di pemerintahan kita. Kita seharusnya sesama muslim ini fokusnya ke situ. Salah satunya itu. Jangan cuma membahas apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang NU. Sampai detik ini orang-orang yang mengajak kembali ke sunnah, itu yang diserang apa? Tahlilan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi?
tahlilan terus, yang disenggol-senggol terus oleh orang-orang yang itu. Padahal tahlilan itu apa mengganggu kalian? Enggak. Enggak, teman-teman ya. Tahlilan itu tempatnya orang bersedekah. Pahala sedekah yang akan dihadiahkan kepada si mayit. Lalu kenapa kalian terus menyerang tahlilan? Alasannya Kanjeng Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Itu menyengsarakan keluarga si mayit. Lah kalau keluarganya si mayit ini juga pengen sedekah, apa kalian mau melarang? Kita fokusnya jangan ke amalan-amalan kita. Kita sesama orang Islam loh. Kita sesama orang Islam. Harusnya kita fokus dengan kemajuan negara. Bagaimana negara ini bisa maju tanpa dikorupsi uangnya. Pembangunan kita, jalan-jalan rusak, tempat-tempat pendidikan yang rusak, ini bisa diperbaiki, teman-teman ya. Fokusnya kita dalam pembangunan, kemajuan negara. Jangan terus melulu membahas masalah tahlilan bid'ah. Ngapain? Kalau kalian ini mengaku muslim, kita orang NU berarti juga saudaramu. Jangan terus-terusan mengatakan, wah orang ini yang melakukan tahlilan ini bid'ah itu sesat itu tempatnya di neraka. Jangan mengatakan yang seperti itu terus-terusan. Itu namanya nanti memecah belah umat. Kita harusnya bersatu, teman-teman. Tetapi uniknya Gus Bahak menyikapi ini sangat-sangat santai, teman-teman ya. Sangat-sangat santai. Ketika orang ini mengatakan kembali ke sunnah, kembali ke Quran dan hadis, apa yang dilakukan oleh Gus Bahak? Coba kita dengarkan. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kalau kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke kemana? Iya. Betul. Kalau orang-orang yang mengajak ke sunnah itu tadi, kan jargonnya selalu kita kembalikan saja ke Quran dan hadis, ke Quran dan sunnah. Santainya Gus Bahak menjawab, emangnya kita kemana? Kita lahir sebagai orang muslim, pegangannya ya Al-Quran dan hadis. Kita nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, kok diajak kembali. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kembali. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantap ya. Ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah ke kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana, teman-teman ya. Kita tetap di Indonesia, tetap dengan pegangan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, kok diajak kembali. Iya kan? Sederhana kan? Iya. Nah, kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Tuh, nanti ditanya balik oleh Gus Bahak. Kalian sudah kembali, apa masih di situ? Oke, coba kita lanjutkan lagi ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah jangan baca teks Quran tanpa guru, nanti kamu tersesat dan lain sebagainya. Jadi maksud dari teks itu adalah berarti kamu harus ikut pada tafsiran dari ulama ini, kelompok anu dan sebagainya, akhirnya ikut dan sebagainya. Nah, ketika manusia dianggap tidak mampu untuk menafsirkan teks-teks secara mandiri, maka biasanya masyarakat itu akan terjebak pada ulama. Dia pengennya mentafsirkan, mengartikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu secara mandiri. Gini Pak, saya orang awam, anggap saja saya orang awam, dan saya memang orang-orang awam, ya. Saya termasuk orang awam. Ketika saya lahir, ya, lalu besar, disekolahkan, itu perlu guru. Tanpa guru kita nggak bisa membaca, nggak bisa mengartikan, nggak bisa menganalisa, nggak bisa. Apalagi ini hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Al-Quran dan hadis. Kalau kita membaca secara mandiri, mengartikan secara mandiri, mau jadi apa kita? Itu hukum-hukumnya Allah. Itu perilaku-perilakunya Kanjeng Nabi yang ada di hadis. Hukum Allah
dan juga perilakunya Kanjeng Nabi kok mau ditafsirkan, mau diartikan secara mandiri. Mau jadi apa nanti? Coba kita simak penjelasan dari Gus Baha ya. Bukan kalau kulo sampean aku rek tafsir iku bener, pancen bahaya. Bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket. Rokok mah. Wow. Kalau kalian mentafsirkan Al-Quran atau mentafsirkan hadis sesuka hati kalian, sesuka pendapat kalian, itu sama saja kalian pesan tiket ke neraka. Orang fi Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu, dan orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku di tiket sitoknya. Dan cara kula mau nang adil kula. Nah, ismani mulang tafsir, mulang nganggo kitab bae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Betul teman-teman ya. Betul. Karena guru kita ini bersanad, ilmunya bersanad teman-teman ya. Jangan sampai kita mengartikan, mentafsirkan secara mandiri, sesuka hati kita, sesuai pendapat kita. Kalau kita cocok ya berarti kita membahasnya itu dengan baik. Kalau nggak cocok berarti ditinggalkan. Jangan seperti itu. Harus sesuai dengan ajarannya orang-orang terdahulu yang ilmunya sampai ke Rasulullah. Jangan ditafsirkan sendiri. Kalian akan pesan tiket ke neraka. Sama saja memesan tiket ke neraka teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang ketika mungkin kalian bergabung lah ya, bergabung dengan golongan yang sudah sok sunnah atau meyakini mereka ini adalah orang-orang kelompok-kelompok yang paling sunnah, lalu kalian setelah gabung dengan mereka mengatakan yang lainnya itu berarti nggak sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Jangan seperti itu teman-teman. Malah mau mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis sesuka hati kalian, sesuai dengan pendapat kalian. Jangan seperti itu. Bahaya.